Hai semuanya, ada kalanya kita merasa hidup ini berat sekali. Seolah-olah beban di pundak kita tak kunjung berkurang. Hari-hari terasa monoton, penuh dengan rutinitas yang membosankan. Dan rasanya kok ya, kebahagiaan itu cuma mampir sebentar lalu pergi lagi. Kita seringkali terjebak dalam siklus mengeluh, membandingkan diri dengan orang lain, dan merasa apa yang kita punya itu tidak pernah cukup. Kita terus mengejar hal-hal besar, berharap kebahagiaan itu datang dari pencapaian-pencapaian luar biasa, seperti punya mobil mewah, jabatan tinggi, atau rumah megah. Padahal kebahagiaan sejati seringkali berada di hal-hal kecil yang luput dari perhatian kita. Disinilah praktik gratitude atau rasa syukur itu berperan. Ini bukan sekedar ucapan terima kasih di mulut saja, tapi sebuah kebiasaan mental dan spiritual yang bisa mengubah cara kita melihat dunia. Awalnya, mungkin terasa aneh atau bahkan klise. Kita disuruh bersyukur, tapi rasanya koya, susah sekali saat masalah datang bertubi-tubi. Bagaimana bisa bersyukur saat gaji pas-pasan, pekerjaan tidak menyenangkan, atau hubungan dengan orang terdekat lagi runyam? Ini adalah pertanyaan yang wajar. Gratitude bukan berarti menafikan masalah yang ada. Sebaliknya, ini tentang bagaimana kita tetap bisa menemukan cahaya di tengah kegelapan. Ini tentang menyadari bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada hal-hal baik yang masih bisa kita syukuri. Contohnya, saat macet total di jalan, kita mungkin mengeluh. Tapi coba alihkan fokusnya. Bersyukur karena masih punya kendaraan yang bisa kita gunakan, atau bersyukur karena masih bisa mendengarkan lagu favorit di dalam mobil, atau bahkan bersyukur karena macet ini memberi kita waktu ekstra untuk merenung sejenak. Fokusnya bergeser, dan emosi yang kita rasakan pun ikut berubah. Praktik gratitude ini bisa dimulai dari hal-hal yang paling sederhana. Salah satu cara yang paling populer adalah dengan menulis jurnal syukur. Coba luangkan waktu 5-10 menit setiap hari, entah itu di pagi hari setelah bangun tidur atau di malam hari sebelum tidur. Ambil buku catatan dan tuliskan minimal 3-5 hal yang kamu syukuri hari itu. Tidak perlu yang muluk-muluk. Bisa jadi sesederhana, aku bersyukur hari ini bisa sarapan enak. Atau, aku bersyukur karena matahari bersinar cerah. Atau aku bersyukur bisa ngobrol dan ketawa bareng teman. Semakin sering kita melakukan ini, otak kita akan terlatih untuk mencari hal-hal positif, bukan hanya fokus pada hal-hal negatif. Ini seperti melatih otot. Semakin sering dilatih, semakin kuat dan mudah bagi kita untuk melakukannya. Otak kita punya kecenderungan alami untuk lebih fokus pada hal-hal negatif. Sebuah fenomena yang disebut bias negatif. Dengan praktik gratitude, kita melawan bias ini dan melatih otak untuk melihat sisi lain dari koin kehidupan. Selain jurnal, ada juga cara lain yang bisa kita coba. Misalnya mengucapkan terima kasih secara tulus kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya terima kasih yang sekedar lewat, tapi yang benar-benar berasal dari hati. Coba sampaikan, terima kasih ya, sudah bantuin aku tadi. Atau, aku senang banget bisa kerja bareng kamu. Kamu selalu bikin suasana jadi seru. Mengungkapkan rasa terima kasih ini tidak hanya membuat orang lain merasa dihargai, tapi juga membuat kita merasa lebih terhubung dengan mereka. Hubungan sosial yang kuat adalah salah satu kunci kebahagiaan, dan gratitude adalah perekat yang sangat efektif untuk memperkuatnya. Atau coba bermeditasi syukur. Duduklah dengan tenang, pejamkan mata, dan fokus pada napas. Sambil menarik napas, bayangkan hal-hal yang kamu syukuri, dan saat menghembuskan napas, lepaskan semua kekhawatiran dan rasa tidak puas. Bayangkan senyum di wajah orang-orang yang kamu sayangi, rasakan hangatnya pelukan, atau ingat-ingat kembali momen-momen indah yang pernah kamu alami. Latihan ini membantu kita hadir sepenuhnya di momen sekarang dan merasakan kebahagiaan yang ada. Praktik gratitude ini bukan sulap yang bisa mengubah hidup dalam sekejap mata. Ini adalah sebuah proses, sebuah perjalanan. Ada hari-hari di mana kita merasa sulit sekali untuk bersyukur, dan itu wajar. Jangan memaksa diri. Cukup akui perasaan itu dan coba lagi di hari berikutnya. Kuncinya adalah konsistensi, bukan kesempurnaan. Bahkan dalam momen-momen sulit, kita bisa menemukan pelajaran berharga. Bersyukur bukan berarti kita senang dengan kesulitan itu, tapi bersyukur karena kita punya kekuatan untuk menghadapinya, atau bersyukur karena kita belajar sesuatu yang baru dari pengalaman itu. Misalnya, saat sakit, kita bisa bersyukur karena masih punya tubuh yang kuat untuk melawan penyakit, atau bersyukur karena ada orang-orang yang merawat kita. Saat gagal dalam sebuah proyek, kita bisa bersyukur karena kegagalan itu mengajarkan kita banyak hal,
yang tidak akan kita dapatkan jika kita berhasil. Setiap kegagalan adalah guru yang paling baik. Dampak dari praktik gratitude ini luar biasa. Secara ilmiah, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang rutin bersyukur cenderung lebih bahagia, punya tingkat stres yang lebih rendah, tidur lebih nyenyak, dan bahkan punya sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Secara mental, mereka punya pandangan hidup yang lebih optimis, lebih tangguh saat menghadapi tantangan, dan lebih mampu melihat sisi baik dari setiap situasi. Mereka tidak terjebak dalam mentalitas korban, melainkan menjadi individu yang proaktif dan berdaya. Mereka juga cenderung lebih dermawan dan punya empati yang lebih tinggi terhadap orang lain, karena mereka menyadari betapa beruntungnya mereka. Saat kita menyadari betapa banyaknya hal baik yang kita punya, keinginan untuk berbagi pun muncul secara alami. Salah satu alasan mengapa gratitude sangat ampuh adalah karena ia mengubah fokus kita. Selama ini kita seringkali fokus pada apa yang tidak kita miliki. Kita iri melihat rumput tetangga yang lebih hijau, kita merasa kurang dengan apa yang ada, dan kita terus-menerus mengejar sesuatu yang di luar jangkauan. Dengan gratitude, kita melatih diri untuk fokus pada apa yang sudah kita miliki, pada rumput di halaman kita sendiri, dan menyiramnya agar tumbuh subur. Kita jadi menghargai hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh, seperti bisa minum air bersih, punya tempat tinggal, atau punya teman yang selalu ada. Hal-hal ini mungkin terasa sepele, tapi bayangkan bagaimana jika hal-hal itu tidak ada. Seketika kita akan menyadari betapa berharganya mereka. Bayangkan skenario ini, kamu sedang menunggu bus yang tak kunjung datang dan mulai merasa kesal. Otakmu langsung berteriak, aduh telat nih, kenapa sih busnya lama banget? Tapi coba alihkan fokusnya, lihatlah langit sore yang indah, rasakan sejuknya angin, atau dengarkan suara burung yang berkicau. Tiba-tiba rasa kesal itu memadam dan digantikan dengan ketenangan. Waktu yang tadinya terasa terbuang sia-sia, tapi kini menjadi momen untuk bernapas dan menikmati hidup. Ini bukan berarti kita tidak boleh merasa kesal, tapi kita punya pilihan untuk tidak membiarkan rasa kesal itu mengendalikan diri kita sepenuhnya. Gratitude memberi kita kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespon situasi. Praktik gratitude ini juga bisa kita terapkan dalam hubungan. Seringkali, dalam hubungan, kita fokus pada kekurangan pasangan kita. Dia kok nggak pernah romantis ya? Atau, kenapa sih dia pelupa banget? Alih-alih mengeluh, coba terapkan gratitude. Pikirkan hal-hal baik yang sudah dia lakukan. Dia memang pelupa, tapi dia selalu ada saat aku butuh. Atau, dia memang tidak romantis, tapi dia selalu membantuku menyelesaikan pekerjaan rumah. Dengan fokus pada hal-hal baik ini, kita akan melihat pasangan kita dengan mata yang berbeda, dan hubungan pun terasa lebih harmonis dan penuh lintah. Ini berlaku untuk semua jenis hubungan, baik dengan pasangan, teman, maupun keluarga. Lalu, bagaimana cara memulai? Mulailah dengan langkah kecil. Tidak perlu langsung menulis 10 hal setiap hari. Mulailah dengan 1 atau 2 hal. Atau coba gunakan aplikasi di ponsel yang didesain khusus untuk jurnal syukur. Atau, setiap kali kamu merasa sedih atau cemas, coba tanyakan pada diri sendiri, apa 1 hal baik yang terjadi hari ini? Pertanyaan sederhana ini bisa menggeser perspektif kita dan membuat kita melihat bahwa hidup ini tidak seburuk yang kita bayangkan. Tantang dirimu untuk melakukan ini selama 21 hari berturut-turut. Ini adalah waktu yang cukup untuk membentuk kebiasaan baru. Setelah 21 hari, kamu akan kaget melihat betapa banyak hal baik yang sudah kamu lewatkan selama ini dan betapa lebih ringan hidup ini terasa. Intinya, gratitude bukanlah sekedar kata-kata manis atau hobi orang-orang optimis saja. Ini adalah sebuah latihan, sebuah disiplin yang jika dilakukan secara konsisten akan memberikan hasil yang luar biasa. Ini adalah cara untuk menghargai momen senarang, menghargai diri kita sendiri, dan menghargai orang-orang di sekitar kita. Ini adalah cara untuk menemukan kebahagiaan bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari bagaimana kita melihat apa yang sudah kita punya. Praktik gratitude tidak akan menghilangkan semua masalah kita, tapi ia akan mengubah cara kita menghadapi masalah-masalah itu. Ia akan membuat kita lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih bahagia. Pada akhirnya kunci untuk hidup yang lebih bahagia bukan terletak pada seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi pada seberapa banyak kita bisa bersyukur atas apa yang sudah kita miliki.